Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi PPKN tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Anggotanya ada Zawa Nabila Putri, Dinar Nurhidayat, dan Elvara Nuzula. Untuk pemateri pertama pada saya sendiri, waktu dan tempat saya persilahkan. Pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologi, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas, bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Tinjauan dan penglihatan wawasan berarti pula cara pandang dan cara melihat Nusantara, berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan, antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi, Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Sedangkan terminologis, wawasan menurut beberapa pendapat sebagai berikut. Menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Menurut GBHN 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Next. Hakikat wawasan Nusantara, yaitu persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Next. Untuk pemateri selanjutnya saya persilakan Elvara Nuzula. Baik, saya akan melanjutkan materi pada kali ini, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Yang pertama itu ada wilayah. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan aspek fungsional. Jumlah pulau yang sudah memiliki nama adalah 6.044 buah. Faktor yang kedua adalah geopolitik dan geostrategi. Apa yang dimaksud dengan geopolitik?
yaitu memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijakan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Prinsip-prinsip dalam geopolitik menjadi perkembangan suatu wawasan nasional. Pengertian geopolitik telah dipraktekkan sejak abad 19, namun pengertiannya baru tumbuh pada awal abad 20 sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijaksanaannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah yang menjadi tempat tinggal suatu bangsa. Yang kedua yaitu geostrategi. Apa yang dimaksud dengan geostrategi? Geostrategi adalah geopolitik yang dalam pelaksanaannya yaitu kebijaksanaan pelaksanaan dalam menentukan tujuan, sarana-sarana, serta penggunaan sarana tersebut untuk mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan konstelasi suatu negara. Poin-poin geostrategi yaitu pertama, geografi, bahwa Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang kedua, demografi, yang menyatakan bahwa penduduk Indonesia terletak di antara penduduk jarang di selatan atau Australia dan penduduk padat di utara, seperti RRC dan Jepang. Yang ketiga, ideologi. Ideologi Indonesia atau Pancasila terletak di antara liberalisme di selatan, seperti Australia dan Selandia Baru, dan komunisme di utara, seperti RRC, Vietnam, dan Korea Utara. Yang keempat, politik. Politik Indonesia yaitu demokrasi Pancasila, terletak di antara demokrasi liberal di selatan dan demokrasi rakyat di utara. Yang kelima, ekonomi. Ekonomi Indonesia terletak di antara ekonomi kapitalis dan selatan sosialis di utara. Yang keenam, sosial, yaitu masyarakat Indonesia terletak di antara masyarakat individualisme di selatan dan masyarakat sosialisme di utara. Yang ketujuh, budaya. Budaya Indonesia terletak di antara budaya barat di selatan dan budaya timur di utara. Yang kedelapan, Hankam atau pertahanan keamanan. Geopolitik dan geostrategi pertahanan dan keamanan Indonesia terletak di antara wawasan kekuatan maritim di selatan dan wawasan kekuatan kontinental di utara. Perwujudan wawasan Nusantara. Cara pandang bangsa Indonesia tersebut mencakup yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Masing-masing cakupan arti dari perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, biasa disebut Polexosbud Hankam, tersebut tercantum dalam GBHN. Hal ini tertuang dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen 4 yang berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dalam undang-undang. Undang-undang yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1906, 1996 tentang Perairan Indonesia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zahwa Nabila Putri. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada materi sebelumnya, Elvara. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu pengertian geopolitik. Kata geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani politeia, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara. Sementara dalam bahasa Inggris, politik adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politik merupakan makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan,
keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita hendaki. Kemudian, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Cara pandang suatu bangsa memandang tanah air dan beserta lingkungannya menghasilkan suatu wawasan nasional. Kemudian wawasan Nusantara sebagai wawasan nasionalnya, bangsa Indonesia dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. Pandangan bangsa Indonesia sendiri didasarkan kepada konstelasi lingkungan tempat tinggalnya yang menghasilkan konsepsi wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia. Tantangan implementasi wawasan Nusantara. 1. Implementasi dalam kehidupan politik. Maksudnya adalah menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan dapat dipercaya. Yang kedua, implementasi dalam kehidupan ekonomi adalah menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Next. Yang ketiga yaitu implementasi dalam kehidupan sosial budaya, artinya menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta. Yang terakhir atau yang nomor 4, implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan adalah menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara setiap warga negara Indonesia. Terima kasih. Berikut saya akan kembalikan kepada moderator. Dinar, dipersilakan. Oke, terima kasih pada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya yaitu akan dibacakan sesi pertanyaan. Oke, saya akan membacakan pertanyaan dari Putri Farhana dengan NIM 054 kelompok 8. Seberapa penting mempelajari wawasan Nusantara di era globalisasi sekarang ini dan bagaimana implementasinya? Jawabannya, dalam kaitan kepentingan nasional itulah bangsa Indonesia tentu saja harus senantiasa mengembangkan dan memiliki kesadaran ruang, space conscious, dan kesadaran geografis sebagai negara kepulauan. Hal ini logis dan sangat mendasar mengingat di satu sisi posisi geografis yang strategis dan terbuka serta mengandung keragaman potensi sumber kekayaan alam tentu saja merupakan peluang dan keuntungan bagi bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya. Dalam konteks membangun ketahanan nasional, aspek pertahanan, keamanan, maka penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi merupakan cara cerdas untuk mengantisipasi dan menghadapi ancaman militer maupun ancaman non-militer. Terkait hal tersebut, keberadaan perguruan tinggi sehingga penting untuk kita selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat terus mengembangkan wawasan Nusantara. Ya, baik, saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan Putri Farhana. Ini bisa diimplementasikan juga lewat kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan lainnya. Dalam kehidupan politik, yang pertama itu pelaksanaan politik diatur dalam Undang-Undang Partai Politik, pemilihan umum, pemilihan presiden, di mana pelaksanaannya sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Yang kedua, pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia tanpa pengecualian. Kemudian, meningkatkan peran Indonesia dalam dunia internasional dan memperkuat korps diplomatik dalam upaya penjagaan wilayah Indonesia, khususnya pulau terluar dan pulau kosong. Dalam kehidupan ekonomi, contohnya, harus sesuai berorientasi pada sektor pemerintahan, perindustrian, dan pertanian. Yang kedua, pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antara daerah, sehingga dari adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi.
Kemudian, pembangunan ekonomi juga harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan memberi fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecilnya. Dalam kehidupan sosial, contohnya, mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial, agama, maupun daerah. Yang kedua, pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Di kehidupan pertahanan dan keamanan atau HANKAM, contohnya yaitu membangun rasa persatuan dengan membangun rasa solidaritas dan hubungan erat antara warga negara berbeda daerah dengan kekuatan keamanan agar ancaman suatu daerah atau pulau menjadi ancaman daerah lain untuk membantu daerah yang diancam tersebut. Yang kedua, membangun TNI profesional dan menyediakan sarana dan prasarana bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, khususnya pulau dan wilayah. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Lanjut ke pertanyaan. Ya, di sini saya akan bacakan pertanyaan dari Liga Agustasi kelompok 8. Pertanyaannya, bagaimana mengimplementasikan wawasan Nusantara kepada masyarakat Indonesia yang beragam dan sangat sensitif soal isu SARA yang menjadikan masyarakat kita itu sangat mudah terpecah belah. Ya, di sini saya akan menjawab. Bangsa Indonesia sendiri itu kan terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, agama, serta adat istiadat. Kebiasaan yang berbeda-beda pula. Kita itu tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, yang harus kita hindari antara lain sikap egoisme. Sikap egoisme itu apa? Sikap egoisme adalah sikap ingin yang tertanam dalam diri sendiri, yang ingin bahwa kita itu paling benar di antara yang lain. Kemudian ekstremisme. Ekstremisme adalah paham atau keyakinan yang sangat kuat terhadap sesuatu melebihi batas kewajiban dan dapat melanggar hukum. Kemudian sukuisme. Sukuisme yang dimaksud itu adalah paham yang memandang bahwa suku bangsanya itu lebih baik dibandingkan dengan suku bangsa yang lain. Atau rasa cinta yang berlebihan terhadap suku bangsa itu sendiri. Kemudian sikap acuh tak acuh, tidak peduli terhadap lingkungan, dan fanatisme. Fanatisme itu paham atau perilaku yang menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu secara berlebihan. Kita harus menghindari perbuatan bukan sara, suku, agama, dan ras. Apa yang dimaksud itu kita itu melakukan tindakan yang bersifat kita harus menghindari perbuatan yang bersifat menyerang, melecehkan, diskriminasi atau menghina golongan, bukan dengan menghindari sara. Sara sendiri itu kan suku, agama, dan ras. Jadi sebaiknya kita saling toleransi antar perbedaan yang ada. Kemudian masyarakat yang bersatu dalam nilai persatuan akan mampu menangkal semua gangguan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian daripada itu, persatuan dan kesatuan dalam masyarakat juga dapat menumbuhkan solidaritas, semangat toleransi, kekompakan, dan memperkuat daya tahan masyarakat terhadap gangguan masyarakat itu sendiri. Di sini saya akan memberi tambahan pada contoh sikap ekstremisme pada agama. Itu tuh contohnya mereka tidak mengetahui dengan benar arti toleransi dan begitu fanatik. Seseorang dengan sikap ekstremisme pada agama tak segan-segan akan mewajibkan orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan atau tidak dihalalkan. Kemudian contoh lain selain agama, ada sikap pada lingkungan sosial, misalkan ketika seseorang yang begitu fanatik terhadap suatu pendapat, maka ia tidak akan mempedulikan pendapat orang lain, ia tidak akan pernah memperhatikan kepentingan manusia atau tujuan-tujuan lain. Contoh lain, ekstremisme pada suku adat itu ada juga tidak bisa terlepas dari perihal suku adat seseorang. Seseorang dengan sikap ekstremisme yang tinggi pada suku adat tidak akan memperdulikan, menghormati, atau menghargai suku adat lain. Ia percaya bahwa semua kelompok memiliki adat masing-masing sehingga orang lain tidak perlu ikut campur dalam mengenai tradisi mereka. Yang terakhir, ekstremisme pada politik itu bisa ditunjukkan dari sikap dari kasus kelompok teroris yang ingin menonjolkan agamanya sendiri, padahal hal tersebut sangat ditentang oleh hukum negara. Berikutnya, saya kembalikan kepada moderator.
Untuk pertanyaan selanjutnya, saya persilakan pada yang lain. Pertanyaan yang ketiga yaitu dari Eri Setiadi dengan NIM 088 kelompok 8 kelas D. Pertanyaannya, tujuan kita mempelajari wawasan Nusantara dan geopolitik ini apa ya? Dan kenapa wawasan Nusantara ini selalu dikaitkan dengan Pancasila? Baik, saya akan menjawab. Tujuan mempelajari geopolitik dan wawasan Nusantara adalah untuk menjamin perwujudan persatuan dan kesatuan dari segenap aspek kehidupan nasional, baik itu dari aspek politik, aspek budaya, dan juga aspek pertahanan dan keamanan. Karena ilmu wawasan Nusantara harus didasarkan pada Pancasila, serta dalam tujuannya, wawasan Nusantara digunakan sebagai cara untuk mewujudkan kerukunan dan persatuan Indonesia, sesuai dengan sila ketiga Pancasila dan sesuai pesan Bhinneka Tunggal Ika. Moderator, bagaimana? Oke, terima kasih kepada pemateri yang telah membacakan sesi tanya jawab. Mungkin sekian dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.